Halo guys, ini adalah video perdana Netra dalam membahas alur seri Donghua. Kali ini, judul yang bakal kita bahas adalah BTTH alias Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-16. Kenapa nggak bahas dari season 1 dulu? Karena Netra pengen hadir langsung dengan Donghua up to date buat kalian semua. Jadi, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke ringkasan episode ke-15 sebelumnya. Pagoda pemurnian Qi yang berada di halaman dalam Akademi Jianan ternyata menyimpan napas dari api jantung jatuh. Keberadaan api abadi tersebut bikin Xiaoyan makin penasaran buat cari tahu. Soalnya sumber kekuatan yang besar banget itu bakal dia pakai untuk membangkitkan kembali Yao Lao, sekaligus meningkatkan basis kultivasi dirinya. Xiaoyan telah bersumpah kalau dia tidak akan melepaskan perhatiannya dari api abadi tersebut. Nah, ketika Xiaoyan lagi ngejalanin ujian pembakaran jantung, ternyata di asrama murid-murid baru terjadi sebuah masalah yang ngerepotin. Bai Shan si pengkhianat yang udah ninggalin mereka datang lagi dengan rombongan Fu Ao untuk mencari masalah baru. Perbedaan kekuatan yang cukup besar membuat Shun Er dan teman-temannya yang lain harus mundur untuk sementara. Tapi untung saja sang pahlawan hebat kita Xiaoyan bisa sampai tepat waktu untuk menyelamatkan mereka semua. Sekaligus mempertahankan kekuasaan murid-murid baru dan gerbang Pan. Keren kan? Keren dong. Nah, biar gak makin lama, kita langsung aja masuk menuju cerita utamanya ya. Kekuatan baru yang dipimpin oleh seorang pemuda berbakat Xiaoyan itu sekarang sedang berjalan menuju pagoda api. Orang-orang yang berselisih pandang dengan mereka mulai bergosip soal kehebatan Xiaoyan dalam bertarung. Bagaimana seorang murid baru sanggup membuat praktisi ranah Dongli sampai tidak bisa berkutik. Sebelum masuk ke dalam pagoda api, Xiaoyan mengumpulkan anggota-anggotanya untuk briefing sejenak. Dia harus mengingatkan kepada mereka semua dulu, kalau nanti pas sudah masuk ke dalam pagoda, bakal ada ujian pembakaran api jantung yang cukup berbahaya. Biar mereka yang nggak berpengalaman ini nggak kenapa-napa, Xiaoyan udah sempat ngasih tahu mereka tips and trick biar mereka semua selamat dunia akhirat. 现在离塔门开启还有段时间，大家再抓紧复习一下。 Sebenarnya kita nggak perlu kaget karena wajar aja semua geng-geng kuat halaman dalam akan pergi menuju pagoda pemurnian Qi. Anggap saja mereka cuma datang untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatan masing-masing. Cuma masalahnya kan sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara geng Bai yang diwakili oleh Fu Ao dan Xiaoyan dari gerbang Pan. Kedatangan Bai Chen sebagai pemimpin tertinggi dari geng tersebut malah bisa disalahartikan sebagai pernyataan perang. Namun tentunya, sesuai dengan keberanian besar dari Xiaoyan, dia maju dengan gagah menemui calon musuh besarnya itu. Mereka berdua menjabat tangan dengan cukup erat, atau malah dengan posisi yang bisa dikatakan cukup aneh. Sembari menggenggam tangan satu sama lain pula, Bai Chen memuji kehebatan Xiaoyan yang bisa menjadi begitu kuat di usia yang masih sangat muda. Hingga tiba-tiba... Tindakan Bai Chen barusan benar-benar membuat Hujia kesal. Apa-apaan coba? Pemimpin dari geng Bai itu juga sama sekali tidak memperlihatkan wajah menyesal. Dia hanya menyapu debu yang menempel di pakaiannya lalu berbicara. Kalau sebenarnya, kedatangan mereka kali ini hanya dimaksudkan sebagai temu sapa saja, tanpa ada maksud tersembunyi sama sekali. Lagi pula, wajar-wajar saja ada kekuatan di halaman dalam yang saling bergesekan, karena aturannya di sini, yang lemah harus selalu tunduk pada yang kuat. Tapi alasan Bai Chen tadi masuk belum bisa diterima dengan baik oleh Hujia. Namun, kekesalannya dihentikan oleh Xiaoyan secara sepihak. Bukan karena pemuda itu takut, tapi karena sebenarnya kala itu Xiaoyan lah yang menyimpan dendam paling besar kepada sosok di depan mereka itu. Suatu hari nanti, dia bersumpah akan membalaskan semua perlakuan Bai Chen dengan tuntas. Ancaman Xiaoyan kepada Bai Chen ternyata tidak membuat pemimpin geng Bai itu khawatir. Dia malah menantang balik Xiaoyan untuk datang kapan saja, tidak peduli seberapa hebat dia bisa berkembang nantinya. Han Yue langsung mengoreksi tindakan Bai Chen yang berani-beraninya langsung mengusik kedatangan murid baru di halaman dalam. Kalau pria itu memang kuat, kenapa tidak pergi menantang daftar 10 master teratas seperti Lin Xiuya dan Yan Hao, lalu ambil ketenaran yang dimiliki oleh kultivator-kultivator hebat tersebut. Kemunculan Han Yue sekali ini juga membuat para murid bertanya-tanya, bagaimana bisa sang dewi yang begitu cantik itu mau turun tangan untuk melindungi Xiaoyan. Bai Chen yang kala itu tersudut meminta Han Yue untuk tidak ikut campur. Tapi Han Yue beralasan kalau kedatangannya murni hanya untuk menjaga murid-murid baru agar tidak diganggu oleh kekuatan yang lebih besar. Demi menghindari perselisihan yang lebih serius, Bai Chen akhirnya diam, berbalik badan ke arah Xiaoyan, lalu memuji keberuntungannya yang begitu besar. Bai Chen juga sadar kalau Xiaoyan ini adalah si fuckboy papan atas yang bisa menjadi magnet pemikat cewek-cewek. Tapi dia berjanji kalau setelah 6 bulan berlalu, Xiaoyan dan gerbang Pan pasti tidak akan bisa berbuat bebas lagi. Xiaoyan maju dan berterima kasih kepada Han Yue karena sudah melindungi gerbang Pan. Dengan kekuatan nasi Xiaoyan, tentu saja dia sebenarnya bisa mengalahkan Bai Chen dengan mudah. Hanya saja, identitasnya sebagai murid Yao Lao harus dirahasiakan selama berada di Akademi Jianan ini. Xiaoyan juga berjanji akan membalas kebaikan Han Yue di masa depan.
Setelah lonceng pertanda pagoda pemurnian Qi berdentang, setiap murid yang sudah mengantri di luar segera bergegas masuk untuk mengamankan tempat, tidak terkecuali dengan rombongan Han Yu yang memang datang untuk berlatih. Dan kita bersama Gerbang Pan juga nggak bakal diam aja, karena langsung saja Xiaoyan segera memimpin anggota-anggotanya untuk masuk ke dalam pagoda. Nah kali ini Gerbang Pan dipandu oleh seorang instruktur yang diminta langsung oleh Tetua Liu. Tetua Liu takut kalau murid-murid baru ini tidak terbiasa dengan situasi di dalam pagoda yang misterius. Sambil berjalan menuju ruang latihan, instruktur tadi menjelaskan kalau ujian pembakaran api jantung dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Namun di sisi lain, api jantung juga mengandung racun api dalam jumlah kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh. Xiaoyan berterima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh instruktur tersebut. Setelah ini, mereka akan memasuki ruangan latihan untuk berkultivasi sendiri-sendiri, duduk di posisi masing-masing untuk meningkatkan kekuatan. Xiaoyan ingin melihat apakah ada anggotanya yang bisa menerobos bintang baru dalam latihan perdana kali ini. Setiap murid harus memasukkan kartu kristal api hijau ke dalam platform sebagai alat pembayaran. Biaya untuk berlatih seharian di ruangan latihan pagoda pemurnian Qi adalah 1 energi api, sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tetua Liu sebelumnya. Xiaoyan mendadak merasakan napas yang sangat familiar, atau lebih tepatnya sedang menarik perhatiannya akhir-akhir ini. Pemuda itu benar-benar terkejut sampai harus menghentikan proses latihannya. Dugaan Xiaoyan kemudian dibenarkan oleh Yao Lao, perihal napas barusan yang memang berasal dari api jantung jatuh. Namun karena adanya segel yang melindungi api tersebut, Yao Lao jadi tidak bisa mengetahui kondisinya dengan pasti. Satu-satunya cara untuk memastikan hal tersebut adalah dengan berkultivasi ke lantai terbawah yang paling dekat dengan inti bumi. Naik ke ranah Dowling bisa menambah kesempatan Xiaoyan untuk mendapatkan api jantung jatuh yang langka itu. Meski beberapa murid berhasil dipromosikan dengan kenaikan bintang atau ranah, Hu Jia dan Wu Hao ternyata tidak merasakan perubahan hebat dalam tubuh mereka. Hal ini bukan menandakan kalau mereka berdua adalah murid lemah yang tidak berbakat, tapi karena kekuatannya yang justru sudah terlalu tinggi. Semakin tinggi ranah dan bintang seorang murid, maka semakin lama usaha yang dia butuhkan untuk dipromosikan. Xiaoyan menyemangati mereka berdua untuk terus berlatih tanpa menyerah. Kemunculan cahaya merah yang mencurigakan di mata murid-murid ini sangatlah mengkhawatirkan. Xiaoyan menduga kalau yang barusan itu adalah manifestasi dari kikisan racun api. Dia harus mengingat baik-baik perkataan instruktur soal tidak boleh terlalu lama berada di dalam ruangan latihan. Takutnya, racun api akan menyerap semakin banyak ke dalam tubuh. Keadaan ini juga membuat Xiaoyan khawatir dengan keadaan Shun-ar. Tapi siapa yang menyangka kalau keadaan gadis itu ternyata baik-baik saja. Yao Lao menduga kalau ada semacam perlindungan khusus yang ada di balik tubuh Shun-ar, sama seperti Xiaoyan yang saat ini sedang dilindungi oleh kekuatan dari api teratai hijau. Kira-kira apa ya yang baru dibicarain Shun-ar sama Xiaoyan barusan? Pokoknya yang jelas habis bisik-bisik itu, Shun-ar berjanji akan mengatur urusan Gerbang Pan bersama dengan Hu Jia dan Wu Hao bersama-sama. Sementara Xiaoyan bisa fokus berlatih tanpa harus khawatir dengan keselamatan mereka. Nah, karena udah dapat izin dari calon istri, Xiaoyan pun segera turun meninggalkan teman-temannya yang keluar dari pagoda pemurnian Qi. Tempat yang dituju Xiaoyan untuk berlatih kali ini adalah lantai keempat. Berkat energi api yang dia miliki, Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk berlatih lebih banyak di pagoda tersebut. Nah, pas dilihat-lihat, ternyata lantai keempat di pagoda pemurnian Qi ini memang sangat populer. Hampir semua ruangan yang ada di dalamnya sudah penuh dipakai oleh orang lain. Setelah puas mencari kesana kemari, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah ruangan yang kosong. Ternyata sesuai dengan dugaan pula, energi api yang ada di pagoda pemurnian Qi akan terasa lebih melimpah seiring dengan rendahnya level lantai. Tanpa menunggu lama, Xiaoyan segera duduk bersila dan mempersiapkan kultivasinya. Nah, di saat yang bersamaan, ada rombongan lain yang sedang menuruni lantai keempat pagoda pemurnian Qi. Dua orang paling terkenal dalam rombongan itu adalah Lei Na dan Liu Fei. Tidak salah lagi kalau mereka ini berasal dari geng yang berpengaruh dan disegani. Terbukti dari bagaimana cara murid-murid lain memandangi mereka dengan takut. Sang pemimpinnya Liu Fei juga tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, namun juga penampilan yang memanjakan mata. Liu Fei heran, mengapa ruangan yang biasa dia pakai malah sedang ditempati oleh orang lain hari ini. Kejadian tersebut membuat Lei Na kesal. Dia bersumpah tidak akan membiarkan orang yang berani memakai ruangan pribadi Liu Fei untuk hidup tenang. Lei Na ini bisa dibilang sebagai seorang pelindung yang diminta oleh Liu Qing, kakaknya Liu Fei, untuk melindungi adiknya. Jadi secara otomatis, sang tuan putri cantik ini mendapat bodyguard kuat yang rela melakukan apapun demi dirinya. Terus kalau udah gini, kira-kira gimana sih nasib murid yang asal masuk ke ruangan latihan tadi, alias Xiaoyan yang memang tidak mengetahui apa-apa? Xiaoyan menatap wajah geng Liu ini baik-baik, kemudian bertanya dengan bingung soal kenapa mereka semua malah menyerbu ruangan latihannya dengan sangat kasar. Dari gaya bicara Xiaoyan, Lei Na bisa langsung menyimpulkan kalau pemuda itu adalah murid baru yang baru saja memasuki halaman dalam Akademi Jiana. Lei Na pun menegaskan kalau ruangan yang sedang dipakai Xiaoyan ini adalah ruangan khusus yang tidak boleh dipakai orang lain. Masalahnya Xiaoyan tidak pernah tahu soal hal tersebut dan memang tidak mau peduli juga. Jadi dia memutuskan untuk tidak menggubris kemarahan Lei Na dan lanjut berkultivasi begitu saja. Ketidakacuan Xiaoyan ini membuat Liu Fei akhirnya angkat bicara. Dia meminta maaf kepada Xiaoyan, kemudian menjelaskan lagi kalau ruangan tersebut adalah tempat latihan khusus miliknya.
Xiaoyan kemudian membalikkan badan, melipat tangan, lalu bertanya, kalau misalnya memang ada bukti kalau ruangan ini ada tempat latihan khusus Liu Fei, maka silakan pakai saja. Tapi kalau tidak ada, maka juga tidak ada alasan bagi mereka untuk melarang Xiaoyan untuk masuk dan berlatih seperti biasa. Perkataan Xiaoyan barusan membuat Lena jadi kehilangan kesabaran. Dia juga tidak peduli kalau gangguan yang dia buat hari ini bisa mengganggu proses latihan murid-murid lain yang berada di sebelah. Pria dengan badan besar itu ternyata adalah seorang kultivator di ranah Dowling bintang 4. Dia memiliki kekuatan yang jelas tidak boleh diremehkan begitu saja. Sebuah ancaman yang mungkin akan menyulitkan Xiaoyan untuk memperkuat pengaruhnya di Akademi Cianan ini. 你确定要打？罢了，你这东西打败我还差了点。人能同时使出2种火焰，小子，便好好教你怎么在内院做人。Asli sih, ini keren parah pokoknya. Urusan Xiaoyan sama geng Bai yang dipimpin oleh Bai Chen masih belum beres. Tapi Xiaoyan udah datang lagi sama geng Liu yang salah satu anggotanya adalah Lena, seorang Dowling bintang 4 yang badannya kekar banget. Semoga aja kesalahpahaman antara Xiaoyan dan Liu Fei masih bisa diatasi. Bahaya kan kalau misalnya geng Liu ini malah kerjasama dengan geng Bai untuk menghabisi gerbang Pan. Bukan masalah sanggup atau enggaknya Xiaoyan dalam menghadapi mereka semua. Tapi misi pemuda itu untuk mendapatkan api abadi di kedalaman pagoda pemurnian Qi pasti akan terganggu.